Seandainya ada kesempatan kedua, aku tidak ingin mati seperti ini tidak. Aku akan membunuhmu Gregory Aslan. Itulah kata-kata terakhirku sebelum aku dieksekusi oleh adik ayahku sendiri. Namun ketika tersadar aku sudah ada di tubuh yang berumur 15 tahun. Aku adalah anak kedua dari keluarga Aslan. Namaku adalah Aelric Aslan, orang-orang memanggilku si tidak berguna dari keluarga Aslan. Aslan adalah salah satu keluarga. Tuan muda sudah sadar, syukurlah. Saya sangat khawatir dengan keadaan Anda. Anda sudah tertidur selama 2 hari penuh. Dia adalah Victor, pelayan pribadiku yang selalu mendukungku. Ya, aku selalu mengandalkannya. Aku ingat aku baru bisa memakai aura di umurku yang ke-20 dan baru bisa mencapai tingkat lowest swordsmanship yang setara anak berusia 10 tahun. Victor, senang melihatmu kembali. Sambil tersenyum mengeluarkan air mata, aku melihat Victor yang langsung masuk ke kamarku. Tuan muda, apa yang terjadi? Apakah Anda masih sakit? Saya akan memanggilkan Priest untuk Anda. Tidak usah, aku baik-baik saja. Bisakah kamu menceritakan kembali kenapa aku bisa terbaring selama 2 hari penuh? Anda bertarung dalam latih tanding resmi keluarga, melawan Tuan Muda Caelan dan Anda menerima pukulan telak di kepala lalu Anda pingsan. Sekarang aku mengingatnya, aku melawan adikku saat latih tanding resmi keluarga dan aku kalah telak oleh adikku yang jenius tepat di depan ayahku dan seluruh keluarga cabang. Di kesempatan kedua ini demi menyelamatkan keluargaku dari pengkhianatan si brengsek itu, aku harus menjadi lebih kuat dari kehidupanku sebelumnya. Dan membalas dendam untuk semua yang dia lakukan kepada keluargaku. Tunggu saja kau Gregory Aslan. Kakak. Kamu sudah bangun, Kak? Maafkan aku, kakak, aku tidak bermaksud membuat kakak terluka. Adikku yang jenius berlari memasuki kamarku sambil menangis meminta maaf kepadaku. Sembari berdiri aku menatap mata adikku dan aku menghampirinya dan memeluknya. Aku tidak apa-apa Caelan, senang melihatmu kembali, aku sangat bersyukur. Apa yang terjadi dengan Tuan Muda Aelric? Dia tidak pernah sedekat ini dengan Tuan Muda Caelan, gumam Victor di dalam hatinya. Aku tidak akan membiarkan kamu mati Caelan, apapun yang terjadi akan aku balas semua yang Gregory lakukan kepada keluargaku, gumam Aelric dalam hatinya. Aelric pun memakai bajunya dan pergi menemui ayahnya yang berada di ruangan pribadinya. Dia berjalan sepanjang lorong sambil nostalgia sebelum dia regresi. Lorong ini yang selalu kulewati di kehidupanku sebelum aku regresi, dengan tangisan yang membuatku malu karena kelemahanku sendiri. Gumam hati Aelric mengenang masa lalunya dengan rasa sedih. Aelric pun sampai di depan ruangan tempat ayahnya bekerja. Diliputi rasa deg-degan dalam hati karena di masa lalu Aelric tidak pernah sekalipun berbicara dengan ayahnya. Karena ayahnya dulu lebih tertarik terhadap adiknya. Meskipun begitu Aelric tidak membencinya sama sekali. Ayah, anak MU Aelric Aslan ingin bertemu dengan MU secara pribadi, ingin membicarakan sesuatu padamu, kata Aelric sambil mengetuk pintu ruangan ayahnya bekerja. Masuklah, jawab ayahnya dengan ekspresi dingin. Aelric pun membuka pintu dan memberi salam kepada ayahnya. Di sini Aelric langsung keringat dingin dengan tatapan dingin ayahnya seakan-akan dia sangat susah untuk berbicara. Aku dulu tidak pernah sekalipun berbicara sama ayah. Apakah ayah sedingin ini? Sial, ini membuat aku tidak bisa menahan aura yang dipancarkannya. Gumam Aelric sambil menahan aura yang dipancarkan ayahnya. Ayah, ada yang ingin aku bicarakan padamu. Katakanlah. Aku di sini ingin meminta latihan terisolasi di Old Castle Rigard. Ayahnya pun terkejut dengan permintaan tersebut karena Aelric terkenal dengan lemah dan lamban untuk menguasai aura di mana para anak-anak aura terbangkit di umur 10 tahun. Sedangkan Aelric terbangkit di usia 15 tahun. Apa alasanmu ingin berlatih di sana? Dengan suara tegas dan berwibawa. Tidak mungkin aku bilang dari masa depan, aku harus merahasiakan ini dari siapapun tanpa terkecuali ayah, gumam Aelric di hatinya. Aku ingin meningkatkan kemampuanku demi kehormatan keluarga Aslan. Apa yang membuatmu berpikir keluarga Aslan membutuhkan kehormatan darimu? Karena aku adalah anakmu, jawab Aelric dengan tegas. Pergilah nak, bawalah Darion bersamamu. Baiklah ayah, terima kasih untuk kesempatannya. Aku harus menjadi lebih kuat dengan segala informasiku tahu dari masa depan, karena yang aku tuju dari Old Castle Rigard adalah tempat yang sebenarnya akan ditemukan 3 tahun mendatang, yaitu ruangan arsip leluhur Aslan, gumam Aelric. Aelric pun keluar dari ruangan ayahnya. Setelah Aelric keluar dari ruangan, ayahnya pun tersenyum dan bangkit dari kursinya menatap jendela. Anakku Aelric yang lemah dan tidak berguna, berubah 180 derajat. Aku tidak tahu kenapa justru ini bagus untuknya. Aku akan menunggu perkembangan MU Aelric Aslan. Gumam ayahnya dengan bangga melihat anak tidak bergunanya ingin berubah menjadi lebih baik. Setelah Aelric keluar dari ruangan ayahnya, dia pun langsung menyuruh pelayannya untuk menyiapkan barang-barang untuk perjalanannya ke Old Castle Rigard. Sebelum itu aku harus memanggil wakil komandan Darion untuk menemaniku ke Old Castle Rigard, gumam Aelric. Dia pun teringat dengan wakil komandan Darion di masa lalu yang membuat Aelric pun terkagum dengan Darion karena tekniknya dalam berpedang.
Teknik berpedangnya sungguh bagus, padahal teknik tersebut diajarkan di camp pelatihan, tapi tidak tahu kenapa aku melihatnya memakai teknik itu membuatku terkagum. Gumam Aelric. Oh Tuan Muda Aelric, maaf membuat Anda menunggu. Ada apa Tuan Muda mencari saya? Tanya Darion kepada Aelric dengan membungkukkan badannya. Darion, aku akan pergi ke Old Castle Rigard. Aku di sini ingin kau dapat menemaniku atas perintah Duke Leopold. Ag, apakah aku akan menjaga si tidak berguna Aslan ke tempat neraka itu? Gumam Darion dengan wajah mengkerutkan keningnya. Baik Tuan Muda, saya akan menyiapkan perlengkapan dan kereta kudanya, ucap Darion sambil membungkukkan badannya. Setelah seminggu berlalu, dalam perjalanan akhirnya Aelric pun sampai di Old Castle Rigard. Buka gerbang. Tuan Muda Aelric telah sampai, ucap Darion kepada Knight yang berada di balik gerbang kastil. Mulialah Aslan, pedang dari kerajaan Edelweiss. Seluruh Knight mengucapkan salam kepada Aelric. Selamat datang Tuan Muda. Saya Tundra, Komandan Ksatria di Old Castle Rigard, ucap Tundra sembari membungkukkan badannya sambil tersenyum licik. Salam Sir Tundra, aku akan langsung masuk ke kamarku untuk bersiap untuk pelatihan besok, ucap Aelric menjawab Tundra sambil berjalan. Tundra, dia adalah salah satu ante Gregory yang membantu menggulingkan ayahku di masa depan, gumam Aelric dengan muka marahnya. Setelah sampai di kamar, Aelric pun bersiap bermeditasi untuk mengumpulkan aura. Baiklah, aku harus segera menembus medium swordsmanship malam ini, ucap Aelric. Lalu Aelric pun memulai meditasinya. Dia mengumpulkan aura-aura yang berada di luar tubuhnya dan mengalirkannya ke jantungnya. Ag, rasanya sakit sekali, aku tidak mengira tubuhku sangat lemah. Tidak, aku harus menahannya, aku harus berhasil, ucap Aelric sambil menahan sakit di dadanya. Aura akan mencerminkan kekuatan dari swordsman itu sendiri dan karakternya. Aura memiliki berbagai warna, yaitu hijau, biru, kuning, merah dan yang terlangka dari semuanya dan hanya bisa didapatkan melalui pelatihan yang panjang yaitu hitam.